Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah metodologi penelitian dan tata tulis ilmiah ya, yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sampai pada pembahasan terkait dengan data analisis, di mana dalam penelitian, baik penelitian secara eksperimental maupun secara simulasi yang biasa dilakukan di teknik mesin, maka kita tentu saja disuguhkan dengan hasil-hasil berupa data-data. Nah, data itu bisa single data, bisa satu data saja, maupun bisa banyak data. Nah, di sini kita akan menggunakan buku yang disusun oleh J.P. Holman untuk memandu atau kemudian memberikan gambaran terkait dengan bagaimana data secara eksperimental itu nanti dianalisis. Dan di dalam hal ini, sebuah analisis terhadap data itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Bisa analisis itu sekedar hanya mengomentari bagaimana data itu memiliki trennya naik, trennya turun, seberapa besar naiknya, seberapa besar turunnya. Tetapi ada juga analisis lain yang lebih mendalam, lebih menukik, lebih komprehensif, yaitu kemudian dimatchkan dengan physical fenomena yang sudah dipelajari pada teori-teori sebelumnya ya. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan kenapa ini naik, tetapi kemudian mengapa, why data tersebut menjadi naik. Nah, misalkan temperaturnya menjadi naik, maka apa yang kemudian menyebabkan temperatur itu menjadi naik sesuai dengan ilmu terkait dengan heat transfer. Kenapa kemudian terjadi fenomena kecepatan itu menurun ketika dia melewati sebuah belokan dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, di dalam diskusi ini, sebagaimana disebutkan di dalam buku ini, maka kita tidak kemudian melakukan proses analisis atau tidak menjelaskan secara praktis terkait dengan hubungan antara data dengan physical fenomena, tetapi lebih pada ya bagaimana mendetermine, bagaimana kemudian menjelaskan, menunjukkan adanya error, kemudian adanya presisi data, dan general validity of experimental measurement. Jadi di sini data analisis yang dilakukan murni pada angka-angka yang dihasilkan terhadap data tersebut ya. Jadi correspondence of the measurement with the physical principle is another matter ya. Jadi kita tidak akan mendiskusikan pada kuliah ini, tetapi nanti sebagaimana dalam pertemuan awal kemarin, bahwasanya kita lebih bagaimana menggunakan tool statistik untuk kemudian menginterpretasikan data terkait dengan error, terkait dengan akurasi, terkait dengan validitas terhadap data dan eksperimental yang telah kita laksanakan. Nah, sebagai seorang eksperimentalis atau sebagai pelaku eksperimen, pelaku research, perlu mengetahui ya, bahwasanya setiap data itu harus valid. Seberapa valid data yang sudah dihasilkan pada sebuah eksperimental kita itu menjadi penting ya. Misalkan kalau kita ingin mengetes automobile tires ya, maka kemudian seorang engineer, seorang eksperimentalis perlu mengetahui akurasi daripada speedometer maupun daripada alat ukur gas ya, agar kemudian bisa memberikan ekspresi, memberikan kesimpulan nantinya berapa fuel ekonominya, berapa
konsumsi bahan bakarnya dan lain sebagainya secara confidence, secara secara meyakinkan ya. Bagaimana kita bisa yakin kalau kemudian data-data kita tidak valid atau kita tidak mengetahui seberapa valid data-data kita dan sebagainya. Sehingga di sini bisa jadi sebuah data itu terlihat buruk, ya, look bad, ya, terlihat buruk, ya, tetapi kemudian ketika data-data itu memang dihasilkan dari sebuah eksperimental yang kita yakini prosedurnya itu sudah benar, alat ukurnya sudah benar, maka kemudian data nanti seberapa buruknya tetap akan kita masuk dalam analisis, kecuali nanti kalau memang data itu adalah data yang di luar kebiasaan ya. Makanya kita menggunakan alat statistik agar kemudian nanti bisa mengetahui data mana saja yang dimasukkan sebagai bagian dari analisis dan data mana saja yang keluar dari analisis, sehingga itu kemudian nanti konsistensi itu menjadi penting ya. Ketika kita melakukan eksperimen, maka repeatability ya, kemampuan untuk diulang lagi itu menjadi isu yang penting, sehingga jangan sampai eksperimental di hari Senin ketika diulangi di hari Selasa hasilnya berbeda. Maka di sana ada beberapa inkonsistensi atau uncertainty yang kemudian ketidakpastian yang kemudian perlu kita definisikan. Tentu saja penelitian yang baik itu adalah penelitian yang repeatability-nya itu sangat tinggi. Ketika diulangi 1 kali, maka kemudian diulangi 2 kali, 3 kali, 100 kali, maka memiliki konsistensi yang sama ketika datanya itu sudah stabil atau steady. Nah, di sini pada 3.2 Zippenhumen menyampaikan pembahasan terkait dengan adanya experimental error. Jadi kita perlu mengetahui bahwasanya setiap eksperimen itu mengandung error. Tidak ada sebuah eksperimen yang kemudian tidak memiliki error atau zero error. Tetapi kemudian yang perlu diketahui adalah apa yang menyebabkan error tersebut dan tipe daripada error tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke tipe dan penyebab error, maka kita perlu mengetahui bahwasanya di sana ada single sample dan ada multiple sample. Single sample itu adalah sebuah eksperimen yang dilakukan hanya 1 kali. Tetapi dari eksperimental 1 kali itu kemudian dihasilkan data-data yang kemudian dipakai sebagai dasar sebuah analisis. Misalkan Anda ingin mengetes impact atau sebuah mobil itu ketika menabrak, maka data-data yang kemudian hendak dianalisis itu kan kejadiannya hanya sekali, akan amat sangat mahal dan akan sangat banyak memakan waktu ketika kemudian tes tabrak sebuah mobil itu dilakukan puluhan kali. Anda bisa membayangkan berapa prototipe mobil yang harus dibikin dan kemudian waktu untuk menyiapkan itu. Oleh karena itu ketika dia berupa single data, maka penyiapan alat-alat instrumentasi penelitian juga perlu hati-hati di sana. Tetapi ada juga nanti yang kemudian sifatnya adalah multiple sample data. Datanya itu bisa multiple, bisa banyak. Ya, sehingga ini perbedaan antara single dan multiple ini terletak pada karakteristik eksperimental yang mau kita jalankan. Ya, jadi nanti di sini experimental error ya itu ya tetap saja sebagai sebuah experimental error ya.
ketika kita mengetahui di sana ada potensi error, maka kita sebagai seorang eksperimentalis atau sebagai operator eksperimental atau sebagai seorang peneliti, researchers, maka kemudian kita perlu memitigasinya. Ketika kita sudah tahu bahwasanya alat ukur ini bermasalah, kalau kemudian alat ukur ini memiliki error yang tinggi, maka kita sejak awal harus kemudian berusaha untuk memitigasi agar alat ukur itu tidak memiliki error yang lebih tinggi lagi ketika dipakai di eksperimental. Ya. Sehingga di sini perlu nanti dibedakan antara error itu sendiri dengan uncertainty. Ya. Di dalam eksperimental ada hal yang kemudian tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan arah angin, kemudian cuaca, suhu, kemudian adanya noise, gangguan dari lingkungan sekitar, kemudian nanti apa yang seharusnya itu bergerak lurus ternyata kemudian kenyataannya tidak lurus 100%, atau yang tadinya berotasi secara balance di tengah kemudian ternyata rotasinya agak slip dan lain sebagainya, adanya kekasaran permukaan yang kemudian tidak merata, adanya mungkin ketika memanufaktur alat-alat eksperimental kita tidak 100% sama dengan desain gambarnya. Nah, maka itu beberapa uncertainty yang kemudian perlu dibedakan dengan error. Ya, sehingga di sini penulis lebih pada it is very common for people to speak of experimental error. Tetapi sesungguhnya itu lebih tepatnya adalah uncertainty. Jadi ada kejadian-kejadian yang kemudian tidak bisa kita pastikan, bisa jadi itu karena teknis, bisa jadi karena human. Ya, termasuk si pengendali eksperimen atau eksperimentalisnya itu adalah perlu dipastikan dia juga ketika dilakukan pagi sama dengan siang sama dengan malam, ketika dilakukan dalam waktu lapar sama kenyang itu harusnya sama saja sebagai operator eksperimental. Sehingga kemudian ini perlu dibedakan. Kalau memang itu errornya itu datang sudah bisa kita prediksi, maka kita bisa memitigasi errornya. Tetapi kalau kemudian uncertainty yang kemudian terjadi, ada banyak sekali faktor X di dalam dunia eksperimen, itu nanti yang kemudian juga kita masukkan sebagai salah satu penyebab daripada error. Nah, di sini tipe error itu ada beberapa, diantaranya adalah pertama kita bisa mengetahui bahwasanya di sana ada first, there can always be those cross blunders in apparatus or instrument construction which may invalidate the data. Jadi ini adalah terkait dengan aparatus atau instrument construction. Jadi ada error yang disebabkan oleh setup dari eksperimental kita. Maka perlu kita masukkan sebagai typical error yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fixed error. Ini adalah sebuah error yang sudah konstan, yang kemudian itu akan selalu terjadi ketika eksperimental itu kita ulangi. Misalkan error pada alat ukurnya, sehingga error itu akan kemudian fix ketika eksperimental itu terus dilakukan. Misalkan error ketika kita menggunakan kalau itu adalah kasusnya adalah benda yang bergerak, maka benda yang bergerak itu memiliki gesekan. Nah, maka gesekan ini kemudian konstan, fix, sehingga ini dimasukkan pada fixed error. Ada juga yang kemudian masuk di situ adalah random error. Nah, random error itu terkait dengan bisa fluktuasi. Ya. Kita mengetahui bahwasanya misalkan kita melibatkan alat-alat elektronik, maka di dalam alat elektronik itu ada fluktuasi yang kemudian bisa jadi itu memiliki statistical distribution,
tetapi ada juga yang kemudian benar-benar random. Ya, sehingga di sini kita perlu mengetahui ada 3 macam. Ya. Pertama itu adalah error yang disebabkan oleh aparatus atau instrument construction itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fixed error yang selalu tetap dan ini berkaitan dengan alat ukur dan beberapa hal yang lainnya yang ketika diulangi itu adalah fix. Kemudian yang ketiga adalah random error, ya, di mana itu bisa personal fluctuation, ya. Jadi mood dan lain sebagainya itu ketika mahasiswa A dan mahasiswa B yang melakukan, maka bisa jadi errornya itu berbeda, ya. Itu adalah masuk pada random error, ya. Nah, sehingga ketika kita bisa mengetahui macam-macam error itu, kita kemudian bisa melakukan mitigasi. Kalau misalkan error yang dari pihak kategori ketiga random itu berasal daripada si operator, operator A dengan operator B itu ketika melaksanakan eksperimen yang sama ternyata menghasilkan data yang berbeda. Nah, itu kemudian bisa diminimalisir dengan mengkomunikasikan agar semuanya benar-benar sama antara A dan B operatornya. Kalau fix, ya kita kemudian berusaha untuk meminimalisir fix error itu. Kalau berasal daripada aparatusnya, ya maka kita mencoba untuk melakukan setup eksperimental yang lebih hati-hati lagi, ya, itu. Kemudian di 3.3 itu ada error analysis on common sense basis, ya. Di sini ini diberikan contoh bahwasanya error itu bisa terjadi pada masing-masing komponen hitungan. Di sini contohkan adanya rumus bahwasanya power itu adalah E kali I, ya, di mana E itu adalah voltase, I adalah arus, ya. Di mana masing-masing komponen itu sudah didefinisikan kemungkinan errornya dengan plus minus. Ya. Misalkan di sini E adalah 100 volt diukur, kemudian alat ukur itu memiliki tingkat akurasi plus minus 2 volt, atau di sini Anda kemudian bisa 2/100 itu adalah 2%, ya, 2%. Kemudian di bawah juga dia memiliki akurasi 2% juga, 0,2 dibagi 10, ya. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian power ukuran yang hendak kita teliti yaitu adalah power, itu nanti bisa jadi kita ambil worst case-nya. Kalau worst case yang paling tinggi dia adalah 100 plus 2. Kalau yang paling rendah dia 100 minus 2. Kalau yang 10 ampere maka dia 10,2, atau kemudian paling rendah adalah 9,8. Sehingga hasilnya nanti watt-nya bisa jadi paling tinggi adalah 140,4, yang paling rendah adalah 960,4 pada satu pengukuran yang sama. Ada 2 kemungkinan ini, ya, worst case-nya. Tentu saja nanti kenyataannya terletak pada di antara 2 itu, ya. Sehingga di sini uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu nanti Anda bisa mengukur ternyata paling tinggi itu adalah 4,04%, paling rendah adalah minus 3,96%, ya. Nah, di sini ini adalah sebuah common, ya, sesuatu yang biasa dilakukan ketika kita melibatkan beberapa alat ukur. Di sini 2 alat ukur. Nanti kalau kemudian ada 3 lebih dari 2, nah itu tergantung daripada rumus yang dilakukan. Bisa jadi dia itu berupa multiple, bisa jadi dia itu berupa penambahan, ya. Bisa itu ada product function, bisa jadi dia adalah additive function. Oke. Berikutnya adalah Anda perlu mengetahui bahwasanya uncertainty analysis, ya. Di sini uncertainty analysis itu diestimasi dengan menggunakan rumus yang dipropos oleh Klein dan McClintock, di referensi 1. Ya, jadi
selain mendefinisikan plus minus di sini, ya, jadi misalkan pengukuran dari pressure itu adalah 100 kPa, plus minusnya adalah 1 kPa. Juga perlu didefinisikan adalah seberapa besar peluang, ya, peluang yang dihasilkan kalau dia itu mencapai plus minus 1, ya, itu berapa. Maka kemudian jadi ada specify certain odds, jadi peluang yang didefinisikan oleh si eksperimentalis, ya. Jadi kita sendiri yang kemudian menjudge berapa peluangnya. Nah, misalkan di sini kemudian dijudge 20 to 1, ya. Jadi dari 20 kali eksperimental, maka yang plus minus 1 itu terjadi 1 kali kemungkinannya. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman kita menggunakan alat tersebut, melakukan eksperimental tersebut, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian nanti dari rumus itu, referensi Klein dan McKinstock itu didefinisikan adanya omega R. Ya, omega R. Jadi di sana adalah uncertainty in the result. Jadi pada hasil akhirnya itu dia tergantung pada uncertainty yang dilakukan pada independent variable sebelumnya. Ya. Jadi independent variable pertama, kedua, sampai nanti ke tingkat n. Nah, makanya di sini perlu Anda mendefinisikan independent variable, dependent variable, dan lain sebagainya, agar kemudian nanti kita bisa menghitung uncertainty resultnya. Nah, itu kemudian didefinisikan dengan rumus 3.2. Nah, rumus ini nanti akan lebih diperjelas pada contoh-contoh soal. Nah, kalau uncertainty itu merupakan produk perkalian, maka kita kemudian menggunakan 32.a. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau dia adalah merupakan additive product, maka menggunakan rumus 32b, ya, di sini. Nah, penggunaan rumus ini nanti Anda bisa cermati pada example 3.1. Anda bisa melihat di sana ketika pengukuran itu dilakukan pada variabel independent variable yang pertama, kedua, dan ketiga, maka kemudian bisa dihasilkan uncertainty resultnya itu sebesar 0,49%, ya, lebih kecil daripada 1%, ya, seperti itu. Ini nanti bisa Anda cermati ketika Anda melakukan studi mandiri atau belajar mandiri. Berikutnya adalah misalkan ini uncertainty pada power measurement yang tadi, ya, dimana kita ketahui bahwasanya power measurement itu kalau pada dunia elektronik, walaupun nanti di teknik mesin pun juga akan mengalami hal ini, maka akan bisa dilihat penggunaan rumus tadi. Jadi ini rumus yang dipakai untuk 32.a. Itu nanti akan kemudian bisa dilihat hasil akhirnya adalah 20,18 watt. Ya. Jadi ketika diukur, ya, bisa jadi nanti berbeda dengan ekspektasinya karena memang terkait dengan uncertainty atau ketidakpastian tadi. Nah, kenapa kemudian kita capek-capek membahas terkait dengan ketidakpastian ini? Karena sebuah eksperimental, sebuah penelitian itu walaupun sudah diset alat ukurnya akurat dan valid, kemudian pelaku eksperimen itu juga sudah di training dan kemudian sudah melakukannya berkali-kali untuk eksperimental yang sama, dalam hal ini misalkan dia menjadi sebuah laporan atau pekerja profesional, maka uncertainty ini perlu terus dihitung agar kemudian kita bisa bersiap ketika nanti melakukan analisis. Ternyata ketika data itu menyimpang daripada teori yang kita harapkan, kita bisa kemudian menjelaskan kenapa menyimpangkan data itu dan dari mana asal muasal penyimpangan data itu. Jadi tidak serta-merta ketika data itu sudah menyimpang,
dari yang kita harapkan, maka kemudian data itu salah. Bisa jadi dia timbul dari aspek ketidakpastian seperti ini. Sehingga dalam analisis berikutnya ketika dikaitkan dengan fisis, ya, kenapa data itu begini, kenapa data itu seperti ini, dikaitkan dengan aspek fisisnya, maka kita bisa menjelaskan, memasukkan uncertainty atau ketidakpastian ini. Ya, sehingga di sini dijelaskan pada beberapa contoh soal di bagian komen seperti ini biasanya. Ya, kenapa kemudian data-data itu menghasilkan angka seperti jawaban di sana, sehingga nanti di sini pentingnya atau kemudian kelebihan daripada buku ini adalah dia selalu mencantumkan atau kemudian selalu menyertakan adanya contoh soal secara praktis yang kemudian dan itu diikuti dengan angka-angka. Ini sangat engineer banget, sangat eksak banget, sehingga kita bisa menghubungkan antara konsep dengan praktek dan kemudian nanti bagaimana cara menganalisisnya. Oke, nah nanti pada tugas saya minta nanti Anda menerjemahkan semua example yang terkait dengan bahasan kita kali ini. Nanti akan kita pertegas di kuliah sinkronnya. Seperti itu, ya, termasuk ketika kita sudah bisa mengidentifikasikan ketidakpastian, maka kemudian targetnya adalah kita berusaha untuk mengurangi atau berusaha untuk menghilangkan 100% tidak mungkin, tetapi berusaha mengurangi ketidakpastian tersebut, ya. Misalkan seperti ini. Jadi uncertainty pada kasus ini obstruction type flow meter. Jadi ini pada sebuah orifice atau venturi atau nozzle yang flow meternya itu didasarkan pada obstruction, jadi bisa mengecil, bisa membesar, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat mengecil dan membesar itu diukur delta P nya, maka akan ketahuan berapa flow m dot-nya yang terjadi dengan rumus seperti ini, ya. Ternyata di sana ada melibatkan, ini ada 1, 2, 4 ya. Jadi komponen pertama, komponen kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 5 komponen yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran pada sebuah flow meter vertical orifice. Nah, ternyata dari itu semuanya yang memiliki kontribusi besar itu adalah yang bagian pertama. Jadi the value of uncertainty analysis in this example is that jadi ini first dan third item itu memiliki kontribusi yang besar terhadap uncertainty keseluruhan. Jadi yang pertama dan yang ketiga, jadi yang pertama sama yang ketiga. Jadi komponen yang pertama ini itu hasilnya adalah 29,5. Kemudian yang ketiga ini ya kalau disamakan minus 6 semua, dia adalah 100. Sementara yang lain nilainya 1, ini 3, ini 3, ya, minus 6. Jadi kemudian ketika kita ingin memitigasi atau mereduce uncertainty, maka yang kita lakukan perhatiannya adalah fokus pada bagian ini C. Jadi ini P1 dan kemudian T1 ya. Jadi yang ketiga ini adalah P dan C ya, ya, lebih lihat di sini ya. P dan C. Jadi P1 itu ketika sensitivitasnya itu memiliki kontribusi ketika di daerah sini pengukurannya di P1 ini, maka P1 ya, P1 di sini, maka itu sensitivitasnya tinggi untuk memberikan kontribusi uncertainty di sana. Ya, sehingga nanti kita perlu hati-hati ketika
melibatkan data-data tersebut. Sebagai tambahan dari bagaimana mereduce uncertainty atau ketidakpastian ini, ada pembahasan terkait yang 3.5 ini. Kalau kemudian dia complicated data reduction, tentu saja ini sifatnya advance, ya, Anda bisa membaca sendiri dengan kemudian mempelajari contoh soal yang ada di 3.6 ini, ya, untuk kemudian ketika adanya saling kait-mengkait antara ketidakpastian yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita masuk ke yang 3.6 saja. Ya, jadi bahwasanya ketika data itu sudah didapatkan, setelah kita menyelesaikan urusan ketidakpastian, error dan lain sebagainya, kemudian kita bisa menganalisis data secara statistikal. Ya, jadi ini mengulang pelajaran statistik yang mungkin sudah didapatkan pada jenjang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah arithmetic mean, ya, jadi rata-rata aritmatik, ya, jadi dilambangkan dengan M, ya. Jadi kalau dia itu adalah variabelnya X, kemudian ditambahkan subscribe, ya, jadi lower scribe M ini, maka kemudian dia menjadi rata-rata. Kemudian ada deviasi, ya. Deviasi itu adalah menyimpangkan masing-masing data terhadap rata-rata aritmatik tadi, dilambangkan dengan D. Ini ada di rumus 3.4. Ya, saya kira ini Anda sudah familiar di sana. Kemudian ada standar deviasi atau root mean square deviation dengan rumus adalah 3.7 ini, ya, dimana kemudian deviasi tadi itu kemudian dikumpulkan, dibagi lagi di rata-rata, ya, pertama dikuadratkan, kemudian di akar kuadratkan, maka dia menjadi standar deviasi, ya. Jadi kemudian ketika standar deviasi ini dikuadratkan, maka dia disebut sebagai variance, ya, variance. Atau kalau kemudian for small set of data pada unbiased atau sampel standar deviasi itu, maka kemudian ada modifikasi sedikit pada rumusnya antara 37 di atas dengan 38. Ini adalah dengan menggunakan pembaginya adalah n-1, sementara kalau yang atas ini adalah n. Kapan dipakai nanti Anda bisa mempelajarinya di bawah, ya. Kemudian ada median, ya, median itu nilai tengah, ya. Jadi nanti kalau ada pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai tengahnya adalah di 13 di sini, ya. Itu adalah median. Kemudian yang lainnya misalkan untuk 3.9 ini adalah XG, ya. Jadi ini adalah geometric mean, ya. Geometric mean, ya. Ini adalah dengan mengalihkan dan kemudian dipangkatkan dengan seper jumlah sampelnya. Ini adalah XG atau geometric mean, ya. Ini contohnya adalah seperti di sini. Oke. Nah, ini statistik yang saya kira sudah Anda dapatkan sejak SMA, sehingga kita bisa percepat contohnya di sini. Oke. Kemudian itu dipakai bisa ketika kemudian Anda melakukan eksperimental yang banyak, dan kemudian kapan dipakai nilai tengahnya, kapan dipakai nilai rata-ratanya, kemudian untuk mengukur besarnya distribusi deviasinya terhadap nilai rata-ratanya, bisa tadi pakai standar deviasi ataupun yang deviasinya saja, ya. Seperti itu. Kalau kemudian besar, maka kemudian berarti data kita itu konsistensinya tidak terlalu bagus. Tapi kalau dia itu deviasinya kecil, maka data kita itu konsistensinya bagus, mengerucut pada mean yang tidak terlalu bias, ya, maka itu bisa sebagai tambahan di dalam data analisis. Nah, kemudian
di penjelasan tambahannya adalah ada konsep probabilitas ya. Konsep probabilitas atau konsep probability. Ini ada di 3 poin masih pada pembahasan yang basic tadi ya, probability. Nah, pada probability maka kemudian kita diperkenalkan atau mungkin sebagian sudah pada tahu terkait dengan probability distribution, itu masuk pada 3.7 ya. Dan misalkan di sini ya diilustrasikan ketika ada seseorang melempar ya, tapal kuda, ini mungkin tidak terlalu biasa di negara kita. Kemudian ada tempatnya di sini, maka berapa probability dia itu tepat berada di tengah-tengah sini ya. Nah, maka kemudian ada distribusi di sana ya. Jadi kalau kemudian dia adalah good, maka tentu saja dia mengumpul di tengah ya. Kemudian semakin ke samping, ini adalah jarak dari tengah tersebut, maka dia semakin frekuensinya semakin mengecil ya. Ini kalau kemudian distribusi normal ya, kemudian kita disebut sebagai distribusi normal di sana. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai probability distribution. Probability distribution. Nah, di sana ada beberapa rumus untuk menghimpun probability distribution. Misalkan dia adalah binomial distribution, maka diukur atau dicari dengan 3.10 di sini. Ya. Kemudian ada Poisson distribution, itu dihitung dengan 3.11 ya. Standar deviasi dari Poisson distribution itu diukur dengan 3.12. Nah, prakteknya kita bisa melihat pada example 3.9 di sini pada sebuah toss coin. Jadi ini contoh klasik di dalam dunia statistik dan probabilitas itu adalah melempar koin ya, melempar koin. Nah, saya kira ini sudah cukup familiar dengan kita semuanya, percobaan melempar koin. Kemudian probability distribution itu bisa seperti gambar yang tadi ya, gambar seperti ini, atau bisa jadi kemudian disajikan dalam sebuah histogram ya. Histogram itu contohnya adalah dalam gambar 3.2 di sini atau 3.3 ya. Jadi misalkan ini adalah distance from target ya. Dia adalah 10, 20, 40, 60, 80, 100. Nah, di tengah-tengah ini ada 10, 30, 50 dan seterusnya. Kemudian berapa frekuensi yang terjadi, ini 5, ini 10, ini 15. Nah, akhirnya kemudian histogramnya bisa didekati dengan gambar seperti ini. Itu. Nah, kemudian ketika kemudian distribusi itu bergeser daripada idealnya, maka kemudian di sana ada error distribution yang kemudian didekati dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalkan dengan yang disampaikan oleh Gauss ya, sehingga ini adalah Gaussian atau normal error distribution, itu didapatkan dari rumus 3.13, 3.14 ya, seperti itu ya, sehingga seberapa jauh penyimpangan daripada distribusi normal itu bisa didefinisikan dengan Gaussian atau normal error distribution dari rumus-rumus tadi. Anda bisa melihat penggunaan daripada rumus-rumus ini, saya tidak akan terlalu mendetailkan cara memperoleh rumus tersebut, tetapi kemudian Anda bisa melihat dari contoh soal ya. Ini contoh soal 3.10 ya. Jadi Anda diberikan tabel 3.3. Ini adalah 3.3 mana? Ini ya.
Jadi ini adalah tabelnya. Kemudian Anda diminta untuk mencari calculate the probabilities that a measurement will fall within 1, 2, and 3 standard deviation of the mean value and compare them with the value in tabel 3.3. Ya, sehingga di sini Anda bisa melihat bahwasanya probabilitasnya adalah kalau yang kasus 1 itu adalah 0,6, kasus 2 adalah 0,9, kasus yang ketiga adalah 0,99. Ya, di sini ada komen sebagai sebuah bagian dari komentar terhadap hasil tadi. Ya. Berikutnya adalah confidence, ya, confidence dan level of significance. Ya, jadi seberapa confidence kita terhadap data tersebut dan kemudian seberapa signifikan kita bisa menilai terhadap data tadi, itu direpresentasikan dengan rumus 319 yang Anda bisa melihatnya dari example 310. Nah, demikian para mahasiswa sekalian, kalau bawah-bawahnya ini itu beberapa pengetahuan tambahan yang perlu Anda ketahui terkait dengan statistika. Ya. Tapi karena waktunya saya kira sudah cukup panjang untuk pertemuan kali ini, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Ya. Anda bisa mempelajari misalkan Covenant, ya, Covenant, gimana bacanya saya kurang tahu. Anda bisa melihat di example 3.13, sehingga dengan di sini nanti Anda bisa melakukan tahapan yang terakhir, yaitu yang 39 ini, bagaimana kita mengkomparasikan antara data dengan normal distribution. Ya, kalau kita pengen ideal, maka dia benar-benar sama dengan normal distribution. Ya, tetapi kalau kemudian tentu saja dalam eksperimental itu ada tadi uncertainty, ada kemudian beberapa kejadian yang tidak diharapkan dan lain sebagainya, maka dia kemudian bergeser daripada distribusi normalnya, dan kita kemudian bisa melakukan semacam tes di sana dengan menggunakan 3.10 ini, misalkan chi-square test, agar kemudian kita bisa memberikan komentar data tersebut terhadap normal distribution itu seberapa jauh penyimpangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk bawah-bawahnya mulai dari halaman 100 ke berikutnya, ya, itu kita lakukan pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi, kita akan mengkonfirmasi dan memperjelas pada kuliah sinkron sesuai dengan jadwal dari TU, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan nanti kalau ada hal yang perlu diklarifikasi, perlu diperjelas, perlu dipertanyakan, perlu direvisi, kita akan melaksanakan di wahana atau forum yang lainnya. Demikian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya nanti mohon masukan dan sarannya agar kuliah ini bisa sesuai dengan harapan semuanya. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.